Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek UX kami, yaitu aplikasi Al-Quran Indonesia. Untuk yang misi pertama akan dijelaskan oleh Andrian. Pada Andrian dipersilakan. Baiklah, terima kasih Prima untuk kesempatannya. Mungkin boleh next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi Al-Quran ini. Aplikasi Al-Quran ini secara umum merupakan pencarian dalam aplikasi Al-Quran, seharusnya menjadi bagian integral dari fitur membaca Al-Quran. Pengguna yang ingin mencari ayat tertentu atau kata kunci dalam Al-Quran secara alami akan mengakses fitur baca Al-Quran terlebih dahulu. Namun dengan adanya fitur pencarian yang terpisah, pengguna dapat mengalami kebingungan mengenai di mana mereka harus melakukan pencarian. Apakah di fitur baca Al-Quran atau di fitur pencarian yang terpisah. Selain itu, fitur yang redundan dapat menyebabkan pengalaman pengguna yang kurang efisien, karena pengguna harus berpindah antar fitur yang sebenarnya memiliki fungsi serupa. Makanya di sini kami mengambil aplikasi Al-Quran ini karena mengacu dari latar belakangnya ini. Next. Dapat dilihat pada bagian kiri itu merupakan tampilan halaman depan, di mana tampilan ini kurang ramah pengguna, dan di tengah ini ada pencarian dan fitur baca Al-Quran, di mana ini harusnya fiturnya ini ada dalam satu page atau halaman saja. Next. Dan dari tahapan ideal dalam menggunakan fitur baca Al-Quran tersebut bagaimana? Next. Ini merupakan tahapan yang seharusnya, di mana yang pertama itu pengguna membuka aplikasi Al-Quran di Indonesia. Kedua itu jika ingin mencari surah tertentu, pengguna langsung menggunakan fitur pencarian yang terintegrasi di dalam fitur baca Al-Quran. Selanjutnya itu setelah menemukan surah yang dicari, pengguna dapat membuka surah tersebut. Selanjutnya itu untuk mencari ayat tertentu, pengguna dapat menggunakan filter berdasarkan nomor ayat. Setelah menemukan ayat yang diinginkan, pengguna dapat langsung membaca ayat tersebut. Selanjutnya itu selesai. Nah, berikutnya ini fungsi yang kurang baik atau undesirable aspect. Normalnya, pengguna yang ingin menemukan ayat atau kata tertentu biasanya akan membuka menu baca Al-Quran sebagai langkah awal. Sayangnya dalam beberapa aplikasi, fitur pencarian justru dibuat terpisah dari menu tersebut. Kondisi ini menciptakan kebingungan, terutama bagi pengguna yang belum terbiasa dengan struktur aplikasi. Desirable aspect, ini integrasi yang lebih baik antara fitur pencarian dan menu baca tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tapi juga memastikan aplikasi tetap relevan sebagai sarana penunjang ibadah yang efektif dan responsif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jafal. Kepada Jafal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai competitive analysis. Di sini terdapat berbagai fitur yang ada pada aplikasi lainnya, yaitu contohnya seperti teks Al-Quran dan terjemahan. Pada aplikasi lainnya itu juga memiliki audio murotal, mode malam, pencarian ayat dan surat, terakhir dibaca, tajwid berwarna, navigasi user friendly, mode lansia. Dapat dilihat pada tabel yang ada pada layar. Selanjutnya, pada aplikasi Muslim Pro. Pada aplikasi Muslim Pro ini terdapat kelebihan, yaitu aplikasi ini dapat menentukan waktu sholat dengan akurat, arah kiblat dan doa-doa untuk harian. Nah, dengan fitur pencarian yang cepat dan navigasi yang intuitif, aplikasi ini dengan memudahkan penggunanya untuk mengakses berbagai fitur hanya dengan beberapa kali klik. Nah, akan tetapi banyak iklan yang muncul
pada versi gratis, sehingga aplikasi ini tidak relevan untuk pengguna yang lansia. Selanjutnya itu aplikasi Quran Majid terdapat kelebihan yaitu menawarkan tajwid yang berwarna dan desain yang cukup modern. Selain itu kekurangan ini dapat diakses melalui versi yang premium, sehingga untuk aplikasi yang gratis itu tidak dapat diakses. Selanjutnya itu ada aplikasi iQuran. Kelebihannya itu terdapat interface yang minimalis, sehingga aplikasi ini tidak menggunakan membingungkan pengguna dalam pengalaman membaca Al-Quran. Nah, sehingga kekurangan dari aplikasi ini itu kurang intuitif dibandingkan aplikasi lain, seperti fitur pencarian yang terbatas, kurang praktis, dan aplikasi lainnya. Next itu aplikasi ayat Al-Quran. Kelebihannya itu memiliki aplikasi yang ringan dan tampilan interface yang bersih. Tetapi kekurangan dari aplikasi ini itu tidak terdapat mode lansia, sehingga untuk orang yang tua itu lebih susah dalam membaca font-font yang kecil. Selanjutnya peluang perbaikan. Pada aplikasi yang akan diperbaiki ini terdapat peluang perbaikan, yaitu integrasi fitur pencarian dan baca, meningkatkan navigasi dan user interface, mode lansia, fitur tajwid berwarna. Selanjutnya itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jakfal. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Fatir. Kepada Fatir, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan BMC dari Al-Quran Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu kami sudah membuat BMC, yang dimana terdiri dari task customer relationship, yang dimana apa saja hubungan dengan setiap segmen pelanggan. Yang dimana BMC di sini untuk customer relationship itu survei kepuasan pengguna dalam literatur fitur berdasarkan masukan, serta layanan pelanggan melalui email dan media sosial, lalu forum komunitas musim digital yang aktif dalam forum online musim digital. Yang kedua ada value proposition, yang dimana terdiri atas kebutuhan apa yang Anda ingin tangani, lalu nilai apa yang akan diberikan oleh produk kepada usernya. Yang pertama itu ada navigasi yang lebih intuitif, yang kedua ada tafsir dan tajwid, yang ketiga ada tampilan yang modern, serta adanya fitur model lansia. Yang ketiga itu ada channel yang dimana terdiri atas di mana produk ini dapat ditemukan, serta bagaimana cara audiens dapat menggunakan produk ini. Yang pertama itu ada online platform, yang kedua ada strategi mencapai audiens, yang ketiga ada optimisasi App Store, yang keempat ada bekerjasama dengan influencer atau start. Yang keempat ada customer segment terdiri atas target dari aplikasi ini, serta komunitas mana saja yang menggunakan aplikasi ini. Yang pertama ada umat muslim tentunya yang menggunakan Al-Quran melalui aplikasi. Kedua ada santri, pelajar dan akademisi Islam yang membutuhkan tafsir mendalam. Yang ketiga ada lansia yang membutuhkan mode aksesibilitas tinggi. Serta yang keempat ada dai atau ustadz yang memerlukan fitur pencarian cepat untuk kajian. Yang kelima untuk BMC-nya itu ada revenue stream yang terdiri atas bagaimana cara mendapatkan penghasilan, serta fitur apa saja yang akan kita berikan atau kita jual. Yang pertama itu adalah premium model atau aplikasi gratis dengan fitur dasar, yang dimana fitur premium berbayar itu misalnya tema khusus atau tafsir lebih lanjut. Yang kedua ada donasi dan crowdfunding dari komunitas muslim yang mendukung aplikasi, serta yang terakhir ada kerjasama dengan organisasi Islam untuk pengembangan lebih lanjut. Lalu yang keenam ada key activities, yang dimana mencakup apa saja yang perlu dilakukan agar bisnis ini tetap berjalan. Yang pertama itu ada pengembangan dan perbaikan pada tampilan aplikasi. Yang kedua ada integrasi fitur pencarian dengan fitur baca. Yang ketujuh ada key resource yang mencakup apa saja hal nyata dan tak nyata yang digunakan untuk membuat produk ini. Yang pertama itu ada database ayat, tafsir, serta audio murotal. Yang kedua ada tim pengembang aplikasi dan UI UX designer. Yang ketiga ada komunitas pengguna untuk pengujian dan masukan. Lalu untuk BMC selanjutnya itu ada key partners yang mencakup siapa saja yang akan bekerja untuk menjalankan bisnis ini, lalu apa saja mitra utama dan apa yang mereka lakukan. Yang pertama itu key partnernya terdiri atas Kementerian Agama. Selanjutnya itu adalah pengembang aplikasi, lalu komunitas muslim digital, serta yang terakhir adalah penyedia data Al-Quran.
Lalu untuk BMC yang terakhir itu ada cost structure atau biaya yang dibutuhkan untuk meluncurkan aplikasi ini, yang terdiri atas biaya tetap dan variabel untuk aplikasi ini, lalu pertimbangan biaya untuk setiap tahapan dari aplikasi ini, baik itu pemasaran dan distribusi, yang dimana cost structure di sini terdiri atas pengembangan dan maintenance aplikasi, serta marketing dan promosi, lalu yang terakhir pengelolaan komunitas dan layanan pelanggan. Next. Nah, di sini bisa kita beri contoh itu personas, yang dimana personas ini terdiri atas biodata dari usernya sendiri. Di sini kita mengambil contoh misalnya Bapak Anies Baswedan, di mana berusia 50, pekerjaan politisi, serta lokasinya itu Jakarta, Indonesia, yang dimana kita langsung saja ke UX solution-nya itu, di mana Bapak ini sebagai user, dia memberikan solusi agar tampilan sederhana dengan akses cepat ke tafsir, lalu bookmark dan catatan yang mudah ditemukan, serta fitur pencarian cepat berbasis kata kunci topik. Next. Lalu ada yang namanya perancangan. Ini mana perancangan ini terdiri atas beberapa hal, yaitu ada fitur, langkah-langkah, serta desain. Yang pertama, teks Al-Quran yang terjemah menampilkan teks Al-Quran dalam bahasa Arab dan dilengkapi terjemahan. Lalu yang kedua, terdapat tafsir Al-Quran, yang dimana agar user dapat memahami makna dari setiap ayat yang dibaca. Yang ketiga, ada audio murattal, sehingga user dapat mendengar murattal dari Al-Quran tersebut. Yang keempat, ada fitur searching seperti yang dijelaskan tadi, memungkinkan user dapat mempermudah mencari ayat atau surah berdasarkan kata kunci tertentu. Next. Selanjutnya ada bookmark dan catatan pribadi, yang dimana memungkinkan user untuk menyimpan ayat favorit dan ayat-ayat yang sering dibuka gitu. Yang keenam ada dark mode, yang dimana dark mode ini mengurangi kelelahan saat kita membaca, apalagi di tampilan Al-Quran Indonesia sendiri banyak huruf dan tulisan. Yang ketujuh itu ada tajwid berwarna, yang dimana untuk aplikasi ini yang sudah launching sendiri itu belum ada fitur ini. Jadi fitur ini berguna untuk orang yang sedang membaca Al-Quran agar mempermudah mempelajari tajwid yang benar. Yang kedelapan itu adalah mode lansia, yang dimana fitur ini fitur yang tergolong baru dan akan ditambahkan gitu, yang dimana berisikan font yang lebih besar serta kontras untuk mempermudah user dengan usia yang lebih lanjut. Next. Selanjutnya itu ada fitur terakhir dibaca. Fitur ini mempermudah kita untuk kembali melihat ayat atau surah yang terakhir kita baca. Selanjutnya itu ada jadwal sholat otomatis, yang dimana menampilkan waktu sholat sesuai dengan lokasi kita ketika membuka aplikasi. Next. Selanjutnya itu ada interaksi personas, yang dimana misalnya kita mengambilkan skenario-nya itu mencari nama surat maupun ayat. Di sini interaksi dengan rancangan lamanya itu kita harus keluar dari mode baca terlebih dahulu dan masuk ke menu pencarian. Lalu kita mengklik icon pencarian, dan pada halaman pencarian itu relatif membingungkan user. Lalu hasil pencarian tidak langsung menampilkan surat maupun ayat yang kita tuju. Perlu beberapa langkah lagi untuk menuju surat yang ingin kita cari. Nah, di sini kami melakukan remake baru, yaitu agar user lebih mudah menggunakannya, di mana fitur pencarian akan digabung dengan fitur baca Al-Quran, sehingga ikon pencarian itu tidak membingungkan dan user akan langsung bertemu dengan surat atau juz yang mereka cari. Mungkin sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Petir. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Yaza. Kepada Yaza dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang interaksi personas skenario 2. Skenario 2 menggunakan mode lansia untuk membaca lebih nyaman interaksi dengan rancangan lama. Yang pertama, tidak ada opsi untuk memperbesar font dengan mudah. Kedua, warna dan kontras teks kurang ramah bagi pengguna lansia. Dan ada interaksi dengan rancangan baru. Yang pertama, mode lansia dengan font lebih besar dan kontras lebih tinggi. Yang kedua, tata letak lebih sederhana dengan tombol besar.
Next. Ya, terus ada desain navigation. Yang pertama ada baca Quran aplikasi dengan mudah dan cepat. Navigasi utama menggunakan bottom navigation bar yang memungkinkan pengguna mengakses fitur ini aplikasi dengan sekali iklan. Halaman utama untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, cari ayat, fitur pencarian integrasi dengan halaman baca. Yang ketiga, tafsir dan tajwid, informasi tafsir ayat dan hukum tajwid berwarna. Yang keempat, audio murattal, memutar bacaan Al-Quran dari Quran pilihan. Yang kelima, profil dan pengaturan aplikasi dan preferensi pengguna. Next. Dan struktur of menu, mempunyai 7 poin. Yang pertama, teks Al-Quran dalam bahasa Arab dan terjemahan. Kedua, navigasi geser ke kiri atau ke kanan untuk berpindah ayat atau surat. Yang ketiga, bookmark dan catatan pribadi langsung dari halaman baca. Yang keempat, widget jadwal sholat di bagian atas atau bawah layar. Yang kelima, menampilkan waktu sholat berikutnya. Misalnya Ashar 15.30 sampai 30 menit lagi. Bisa diklik untuk melihat jadwal sholat harian lengkap. Dan 6, opsi untuk mengaktifkan notifikasi pengingat sholat. Ketujuh, mode dalam untuk kenyamanan membaca dalam kondisi minim cahaya. Next. Struktur of menu mempunyai 3 poin. Yang pertama, pencarian langsung dalam halaman baca tanpa keluar. Kedua, filter pencarian, surat, tafsir, kata kunci atau topik Islam. Yang ketiga, hasil pencarian bisa langsung diklik untuk membaca atau mendengarkan audio. Next. Terus ada tafsir dan tajwid membantu pengguna memahami makna ayat lebih dalam. Yang pertama, tafsir dari sumber terpercaya seperti tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, dan Al-Muyassar. Yang kedua, tajwid berwarna untuk memudahkan pembelajaran hukum bacaan. Yang ketiga, model lansia dengan font lebih besar dan kontras tinggi untuk kenyamanan pengguna senior. Next. Terus ada audio murattal, fitur untuk mendengarkan bacaan dari qori terkenal. Yang pertama, pilihan qori seperti Syekh Mumarza. Yang kedua, opsi kontrol kecepatan bacaan. Yang ketiga, auto scroll mengikuti bacaan. Next. Profil pengaturan menyesuaikan pengalaman pengguna. Satu, mode lansia dengan font besar kontras tinggi. Kedua, tema UI standar, dark mode atau ketiga, pengaturan notifikasi ayat harian dan pengingat sholat. Keempat, pengelolaan bookmark dan catatan pribadi. Terima kasih kepada Yaza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Un. Kepada Un dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang Lo-Fi Wireframe dari aplikasi Al-Quran digital tersebut. Pada bagian pertama rancangan Lo-Fi pada aplikasi tersebut terdapat mode lansia pada headbar paling atas. Kemudian di headbar paling kanan terdapat pengaturan. Kemudian di bawah mode lansia terdapat button yang bisa diaktifkan ketika ingin mengaktifkan mode malam. Kemudian pada bagian isi di bawahnya terdapat logo Al-Quran digital, dan di bawah logo tersebut terdapat 2 pilihan menu, yaitu baca Quran dan jadwal sholat. Next.
Oke. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat pada head terdapat tombol kembali di sudut paling kiri. Kemudian di sebelahnya terdapat logo Al-Quran Digital beserta tulisan Al-Quran Digital. Kemudian pada bagian head yang paling kanan terdapat logo pengaturan. Nah, di bawah logo Al-Quran Digital terdapat menu titik 3 yang nantinya menu ini berfungsi untuk memilih surat-surat yang akan dibaca. Kemudian terdapat menu search surat. Pada menu ini, user bisa mencari surat dengan mengetikkan nama surat tersebut. Nah, kemudian pada bagian bawahnya terdapat isi yang bagian yang berisi bacaan Quran. Pada bacaan Quran tersebut terdapat informasi seperti ayat Al-Quran, nama Al-Quran, dan asal surat. Kemudian pada bagian tersebut di titik 3 ya, pada bagian paling kanan terdapat sebuah icon dan button untuk bookmark atau catatan. Kemudian pada bagian isi Al-Quran terdapat ayat Al-Quran beserta icon audio yang nantinya bisa dipakai user untuk mendengarkan bacaan dari Al-Quran tersebut. Nah, di bawahnya terdapat huruf Latin dari Al-Quran tersebut ketika user tidak bisa membaca Al-Quran dengan huruf Arab. Maka aplikasi ini menyediakan bacaan Al-Quran dengan huruf Latinnya. Kemudian di bawahnya lagi terdapat terjemahan pada Al-Quran tersebut. Oke, next. Nah, pada halaman berikutnya, ketika user menekan titik 3 yang sebelumnya, maka akan tampil menu yang menampilkan nama surah, kemudian nomor ayat. Nah, pada menu ini user bisa mencari surah dengan melihat surah-surah apa saja. Kemudian setelah user mengklik surat mana yang mau dicari, user bisa memulai baca Quran dengan mengetikkan nomor ayat. Nah, ketika user sudah mencari ayat, maka user bisa menekan OK untuk menuju ke ayat tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Uun. Mungkin slide terakhir akan dijelaskan saya sendiri, di mana pada slide terakhir ini merupakan slide pada bagian daripada waktu sholat, di mana pada halaman waktu sholat ini ada tambahan seperti logo Maps yang merupakan untuk mengatur lokasi dari pengguna, serta ada berupa tanggal dan deskripsi yang menunjukkan waktu sudah lewat ataupun belum. Lalu terdapat juga arah kiblat, button kiblat yang mana akan menunjukkan kiblat kepada pengguna. Terakhir terdapat konten dari halaman ini berupa waktu sholat yang nantinya akan terdiri dari beberapa waktu sholat yang telah di-set pada aplikasi ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.